Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dengan NIM 24042012. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar kewirausahaan dengan judul Belajar Kewirausahaan dari Basrizal Koto dari nol hingga sukses. Selanjutnya, tokoh inspiratif Basrizal Koto ataupun Basko. Ia lahir pada tanggal 11 Oktober 1959 di Padang, Sumatera Barat. Beliau berasal dari keluarga sederhana yang mana ayahnya adalah seorang buruh tani. Basko juga tidak tamat sekolah dasar. Ia berhenti di kelas 5 dikarenakan harus membantu ekonomi keluarga. Oleh karena itu, Basko mulai merantau di usia muda untuk mencari penghidupan. Selanjutnya, kisah awal kesuksesan Basrizal Koto. Pekerjaan awalnya yang pertama adalah menjadi seorang kernet angkutan umum. Basko banting tulang untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan orang tuanya di kampung halaman. Beliau terpaksa bekerja siang malam untuk menyewa sebuah rumah kontrakan di Riau. Selain menjadi kernet, Basko juga pernah menjadi seorang supir dan tukang jahit. Perlahan ia mulai membangun bisnis kecil-kecilan dan akhirnya jualannya pun membuahkan hasil. Ia mencoba peruntungan menjadi pedagang kaki lima hingga pada usia 17 tahun, Basko bekerja sebagai makelar kendaraan bermotor dengan upah 300 perak. Selanjutnya, perjalanan karir dan bisnis Basrizal Koto. Setelah ia merasa cukup sukses di perantauan, ia pun mulai pulang ke kampung halamannya untuk mensejahterakan kampung halamannya tersebut. Yang pertama, ia memulai bisnis kecil-kecilan lalu berkembang ke berbagai sektor. Salah satunya di bidang properti, ada Basko Minang Plaza dan Ciria Ziko Utama. Di bidang percetakan, ada PT Ceria Riau Mandiri Printing. Di bidang pertambangan, ada PT Bas Tara Jaya Muda. Di bidang agribisnis dan penggilingan daging, ada PT Riau Agro Mandiri dan PT Riau Agro Mandiri Perkasa. Di bidang media dan TV kabel, ada PT Indonesia Mas Network dan Harian Haluan untuk Padang, Batam, dan Riau. Dan ada Riau Mandiri FM. Dan terakhir di bidang perhotelan, yaitu Primer Basko Hotel. Selanjutnya, beliau terbilang cukup aktif di organisasi dan sosial. Salah satunya, ia pernah menjadi Ketua Umum Silaturahmi Saudagar Minang pada tahun 2008 sampai 2013. Yang kedua, beliau pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang Riau pada tahun 2000 sampai 2015 dan menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Bunda Riau dan terakhir menjadi Ketua ASK Provinsi Riau. Selanjutnya, alasan saya memilih Basrizal Koto atau Basko menjadi tokoh inspiratif saya tentu saja karena beliau sangat inspiratif. Karena beliau yang hanya berasal dari latar belakang ekonomi yang sederhana dan bahkan tidak tamat sekolah dasar, tapi bisa menjadi pengusaha sukses dan dalam banyak bidang usaha. Ini menunjukkan kerja keras, keberanian mengambil risiko, dan kreativitas dalam melihat peluang lebih penting daripada sekedar ijazah. Figur seperti ini sangat relevan untuk kalangan mahasiswa dan juga generasi muda, karena membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk maju. Selanjutnya, cara agar kita menjadi seperti Basrizal Koto ataupun Basko. Yang pertama, berani memulai dari nol. Jangan takut memulai usaha kecil-kecilan dan berani memulai dari apa yang kita bisa. Yang kedua, kerja keras dan konsisten. Yang ketiga, terus belajar dan berjejaring, yaitu meski tidak kuliah tinggi, beliau rajin belajar mandiri dan membangun relasi. Yang keempat, diversifikasi dan berinovasi. Jangan terpaku pada satu bidang saja, berani eksplorasi pada peluang baru. Yang keempat, mental pantang menyerah meski gagal berkali-kali. Tetap bangkit dan mencari solusi. Yang terakhir ada proposal kegiatan. Judul yang saya ambil yaitu Seminar Inspiratif Membangun Bisnis dari Nol. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama memberikan wawasan dan motivasi kepada mahasiswa atau peserta tentang cara memulai bisnis dari nol.
Yang kedua, mengajarkan strategi dasar kewirausahaan seperti membaca peluang, mengelola modal kecil, dan mengembangkan jaringan. Yang ketiga, menumbuhkan mental pantang menyerah dan inovatif pada generasi muda. Dampak dari kegiatan ini yaitu yang pertama, peserta lebih percaya diri memulai usaha kecil-kecilan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan praktis tentang langkah awal berwirausaha. Yang ketiga, terbentuknya jejaring antara peserta, narasumber, dan praktisi bisnis. Yang keempat, mendorong lahirnya proposal atau rencana usaha baru dari lingkungan, kampus, ataupun komunitas. Bentuk kegiatannya diantara lain, yang pertama, seminar atau talk show inspiratif, yaitu menghadirkan pembicara pengusaha sukses, misalnya tokoh lokal seperti Basri Rizal Koto ataupun pengusaha muda lainnya. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab. Peserta bisa langsung bertanya soal pengalaman memulai bisnis. Yang ketiga, melalui mini workshop, yaitu latihan singkat menyusun ide, usaha, ataupun bisnis modal kanvas. Yang terakhir, melalui networking session, yaitu memberi ruang bagi peserta untuk saling bertukar kontak dan ide bisnis. Baiklah, sekian presentasi saya pada pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.